Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Herdi, Ibu Michiko, dosen dari Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Yang saya hormati Ibu Dela dari SMP WKA dan Ibu Siti dari SMP Trisula dan Kak Mahdi ya dari mahasiswa PKFIP UNJ. Baik, selamat siang, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan sedikit berbagi kepada adik-adik nih yang kita sebelumnya sudah komunikasi dari 2 minggu lalu seperti itu ya. Oke, baik, sebelumnya ada yang tahu nggak apa sih adaptabilitas karir? Austin masih ada nggak? Halo. Masih, Pak. Mau Austin tahu nggak nih apa tuh adaptabilitas karir? Nggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu. Yang lain ada yang tahu nggak? Safira, karir deh, apa deh karir itu? Enggak. Nggak tahu ya. Oke, kita akan sedikit berdiskusi nanti di akhir gitu kan, ditanyakan. Next, Pak Kamahdi. Oke. Nah, mau kemana ini arahnya? Saya ingin nanya dulu lagi. Austin, apakah mempunyai cita-cita, tujuan hidup, keinginan? Punya. Apa? Saya pengen jadi pemain NBA, Pak. Widih. Pemain NBA. NBA. Oh, berarti hobinya basket ya? Iya. Oke. Safira Maharani? Safira? Iya, Ada Pak. Safira? Nah, lihat gambar ini kan? Iya, Nah, gimana nih tujuan hidupnya, cita-citanya? cita-citanya pengen jadi dosen. Wah, pengen jadi dosen. Nah, nanti bisa berdiskusi dengan Ibu Michiko gitu kan dan Pak Herdi ya, seperti itu. Oke, nanti ini ada. Jadi teman-teman disadari atau tidak, kita flashback ke belakang dari PAUD, dari TK, dari SD, itu pasti teman-teman punya tujuan hidup, punya cita-cita ya. Benar nggak, Austin dan yang lainnya? Nah, Iya. Benar, Pak. Fazriansa, Fajar, Brili ya, Amel juga ada di sini, Adinda, betul nggak? Nah, pertanyaannya ada tanda panah ya, itu bercabang. Pernah nggak sih kalian nyadar nggak sih? Mungkin Austin pengen jadi pemain NBA-nya itu pada saat SMP, pada saat SD sama nggak? SD saya bukan pemain NBA, Pak. Apa? Pengen jadi dokter. Nah, pengen jadi dokter. Mungkin kalau anak usia dini, apa yang dia lihat, dia senangi, ingin menjadi itu. Tapi ketika di SMP, berubah lagi ya? Iya. Seiring dengan teman-temannya yang banyak, lingkungannya, seperti itu. Oke, next dulu Pak Mahdi. Kak Mahdi. Next lagi. Nah, apa pentingnya? Nah, kan tahu ya, yang zaman now ini dipengaruhi oleh revolusi industri 4.0 telah menghasilkan beragam pekerjaan dan mengubah pola-pola pekerjaan. Ini karir kan ya, seperti itu. Tapi disadari atau tidak, Austin tadi kalau tidak punya tujuan hidup, tidak punya cita-cita, ini berpengaruh ke tingkat pengangguran. Yang terdidik loh, artinya mereka menempuh pendidikan baik formal maupun non formal, tapi masih tinggi. Nggak mau kan teman-teman yang ada di sini, ketika lulus sekolah nanti jadi pengangguran. Nah, jadi
tadi tujuan hidupnya, cita-citanya udah nggak ada tuh. Apalagi tadi pengen dosen, dokter, pemain NBA atau yang lainnya. Jadi teman-teman di sini harus memiliki rencana yang tegas dan jelas mau kemana dan menjadi apa setelah menamatkan sekolah SMP. Nah, saya ingin bertanya ke Dendi nih. Dendi, halo. Adakah Dendi? Kalau Dendi nggak ada berarti Dendi, halo. Ke Amalia, Amel. Nah, oke, Amel kalau udah tamat SMP mau kemana nih? Sekolah itu SMA. SMA. Kayak abang. Oh, kayak abang ya, berarti ada figur kakaknya ya. Nah, namun ketika melihat tadi cita-citanya Amel mau jadi apa? Dokter. Wah, dokter, mantap. Nah, di adaptabilitas karir ini kita bisa kaitkan misalkan kesukaan Amel dengan pelajaran-pelajaran tertentu. Contohnya, saya ingin bertanya, kalau pelajaran IPA, bagaimana kesukaannya terhadap pelajaran itu? Pelajaran. IPA atau matematika deh, atau yang lainnya. Matematika kurang suka. Kurang suka. IPA? Lumayan. Nah, lumayan ya, lumayan. Nah, tadi kan ketika, terima kasih Amel ya, ingin jadi dokter, sama-sama. ingin jadi dokter, kenyataan yang ada saat ini, matematika kurang suka, IPA lumayan. Apakah itu dapat menunjang Amel mudah nanti jadi dokter atau tidak? Gak tahu deh. Ya, Amel sendiri bisa jawabkan karena masih bisa berubah ternyata nih teman-teman adik-adik ya. Nah, tentunya dengan adaptabilitas karir ini. Terima kasih Amel. Silahkan next dulu Kak Mahdi. Nah, ini masih ke pentingnya ya. Adik-adik perlu memiliki kemampuan adaptabilitas. Apa adaptabilitas itu tadi kan ya? Saya bertanya kepada Austin, ini adalah penyesuaian, adaptasi gitu kan ya. Pembentukan identitas karir. Nah, selanjutnya adalah memantapkan rencana pemilihan dan keputusan karir. Ketika Amel tadi bilang SMA, SMK, setelah lulus SMP, dari sekarang, dari kelas 8, apa masih jauh? Kata siapa? 1 tahun itu adalah waktu yang singkat, seperti itu. Nah, untuk itu saya pribadi, Pak Herdi, Bu Michiko, Kak Mahdi, ini ingin sharing bersama agar teman-teman mempersiapkan diri menghadapi ketidakpastian masa depan. Nah, outputnya nanti mencapai kepuasan karir. Nah, kamu perlu dites atau diukur adaptabilitas karirnya. Oke, next dulu, Kak Mahdi, silahkan. Apa sih? Nah, sumber daya yang kamu miliki untuk mengantisipasi dan masalah karir yang tidak terprediksi. Nah, ini adaptabilitas seperti ini ya, karir ini. Kemudian, kesiapan adik-adik dalam menyelesaikan tugas, menghadapi masa transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja, mengatasi trauma dalam suatu pekerjaan. Nah, oke, saya kaitkan dulu tadi Amel yang akan mempersiapkan diri ke SMA, mungkin nanti jurusannya itu atau peminatannya nanti ke IPA, lalu outputnya nanti jadi dokter. Namun ketika dilihat tadi Amel ya, kita ambil contohnya Amel. Teman-teman bisa menilai nih, apakah Amel sudah siap menyongsong masa depannya? Mohon maaf, dengan indikator yang Amel sebutkan tadi, matematika kurang suka. IPA ya lumayan lah Pak, lumayan di sini mungkin bisa 50-50, bisa ya kadang saya semangat, kadang tidak, namanya juga kan lumayan seperti itu. Nah, di sini betul ya Amel, seperti itu nggak? Iya. Nah, di sini saya ingin memberikan pemahaman materi itu bagaimana Amel dan teman-teman yang lainnya siap menghadapi karir. Kalau boleh cerita sedikit Pak Herdi itu kan, saya pun dulu tidak bermimpi menjadi seorang dosen seperti itu. Namun
karena mempunyai keinginan, tujuan hidup gitu kan ya, yang bisa bermanfaat untuk umat manusia. Nah, di antaranya guru dan dosen, maka saya minat jadi guru dulu, kemudian jadi dosen. Kalau flashback ke masa lalu ketika jadi SMP, mungkin saya inginnya menjadi pengusaha, menjadi orang yang memiliki banyak uang. Mungkin orientasinya masih ke sana. Tapi setelah SMA, kuliah nanti beda-beda. Nah, saya ingin teman-teman mulai memikirkan bagaimana nanti saya setelah cita-cita tadi kerjanya kemana ya, terus posisinya kemana ya, seperti itu. Oke, next Kak Mahdi. Di ini, mohon maaf sebelum ini, maaf. Nah, ini enggak yang tadi. Nah, ini setidaknya ini bekal yang utama yang saya berikan itu adalah ada 4 ya. Bagaimana dari Mark Safikas ini mengatakan bahwasanya teman-teman ini memiliki rasa peduli terhadap dan bersemangat masa depan karir. Kemudian, nah pertama di perhatian dulu. Tadi Amel sudah ada. Kemudian selanjutnya ke mengontrol dirinya. Yakin memiliki masa depan, mampu membuat keputusan dan bertanggung jawab yang besar terhadap karir. Oke, ke Austin, saya nanya lagi. Austin, halo. Ya, Pak. Oke, Austin, apakah senang belajar di YWKA? Senang aja, Pak. Senang. Apakah sebelumnya sudah direncanakan sekolahnya ke YWKA? Enggak. Enggak. Oke. Apa yang buat Austin senang? Gurunya baik-baik, Pak. Alhamdulillah. Gurunya baik-baik tuh, Bunda Dela. Nah, kemudian ke Austin bersemangat mengerjakan tugas dan tanggung jawab. Betul ya? Betul. Iya, kalau tidak salah tadi Austin itu dicari sama mamahnya. Ya, oke. Terima kasih Austin kehadirannya. Ya inilah. Ya, Pak. Austin bertanggung jawab. Tetap semangat ya Austin ya. Sedang Ya, di Sukabumi kalau tidak salah Austin, luar biasa ini. Terima kasih. Nah, artinya ada kontrol diri. Kemudian keingintahuan. Nah, pasti kalau dikaitkan lagi nih dengan teman-teman yang lain yang ingin jadi dokter, kemudian mohon maaf Austin yang ingin tadi jadi pemain NBA, basket gitu kan ya. Wah, di sekelas internasional. Lalu ada keingintahuan, kekuatan untuk menggali informasi karir yang dibutuhkan. Kalau mohon maaf Austin hanya terpaku dengan misal basket yang ada di Indonesia saja, nggak akan tahu tuh istilahnya NBA seperti itu. Dokter itu kan mungkin teman-teman tahu, mohon maaf penghasilan yang dibayar dengan ya sangat layak, kemudian udah pasti jadi orang kaya. Nah, namun belum tentu melihat yang lainnya. Jadi dibutuhkan di sini keingintahuan yang sangat tinggi. Kemudian yang terakhir, keyakinan untuk mampu mengatasi masalah karir di masa depan. Kita tidak hanya berpikir masa depan, saat ini pun sama. Nah, teman-teman dalam proses belajar, apakah direncanakan dulu nggak? Misal, Pak, saya ingin jadi dokter, makanya saya mempersiapkan diri di mata pelajaran tertentu untuk mengasah, kemudian menambah pengetahuan saya tentang ya tadi bidang kedokteran nanti. Terus kemudian saya di SMA belajar IPA. Mulai dirancang waktu belajarnya, kemudian bertanggung jawab ketika tadi ingin jadi dokter. Apa usahanya seperti itu. Nah, jadi teman-teman mungkin dari saya sedikit gitu nanti ditambahkan oleh Pak Herdi, intinya apa yang membuat teman-teman yakin lakukan. Tapi ingat teman-teman, hidup tidak sendiri. Mau menerima masukan dari orang tua, guru seperti itu. Belum tentu misal tadi ingin menjadi pemain NBA Austin, tapi mohon maaf pekerjaan sekolahnya, kewajiban sekolahnya ditinggalkan. Nah, ini kan ada skala prioritas seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Pak Herdi barangkali ada tambahan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Mahdi ya.
Oke, terima kasih Pak Rifki atas penjelasannya yang cukup jelas ya. Sekarang silakan pada Pak Herdi untuk menambahkan mungkin. Lanjut saja sama Pak Rifki sepertinya. Saya sedang ngecek daftar peserta yang hadir untuk nanti dikirimkan itu. Baik, sesi tanya jawab barangkali ya Pak ya? Ada lanjut ke bawah hasil assessment kemarin Pak Rifki. Hasil assessment. Oke. Iya. Ini hasilnya, ini Pak Herdi yang bisa menjelaskan. Silakan Pak Ini ya. Herdi. Oh gitu, Ini ya. baik. Baik juga itu. Selamat sore adik-adik. Sore. Ya Oke, masih Pak. tahan mengikuti ya. Masih semangat, harus semangat. Ya, Terus semangat. sebentar lagi kita masih semangatnya semangat pagi ya, walaupun sudah sore. Baik adik-adik, kemarin kan kita sudah melakukan assessment di minggu yang lalu, persisnya tanggal berapa itu ya? Coba lagi klik lagi Pak Mahdi. Jadi assessment ini tadi ada assessment dengan yang Bumi Ciko gitu ya, mengasihani diri atau menyayangi diri. Kemudian dari saya juga dengan Pak Rifki ada tentang adaptabilitas atau penyesuaian karir peserta didik jadi kalian gitu ya. Nah, hasil assessment itu atau hasil tes itu adik-adik, jadi 15 orang dari SMP Trisula, kemudian 33 orang dari SMP YWKA. Nah, dilaksanakannya pada tanggal 6 dan 7 Agustus ya. Walaupun tadi ada yang menambah mengisi katanya beberapa orang. Oke, lanjut Pak Mahdi, klik lagi. Nah, lanjut lagi ke hasil. Nah, ini. Jadi kalau adik-adik lihat, ternyata kalau hasil tes adik-adik nih, katanya penyesuaian karir atau adaptabilitas karir peserta didik itu, menurut adik-adik sendiri, dari 45 orang ini mengatakan sudah tinggi katanya kemampuan penyesuaiannya. Jadi adik-adik bisa mengikuti perubahan karir, perubahan pekerjaan yang ada di kehidupan kita saat ini katanya. Kenapa tinggi? Karena 58,3% dari 45 orang itu mengatakan jadi 58% dari 45 orang itu ya 28 orang mengatakan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan pekerjaan atau karir di masa depan. Ya, ini patut bangga nih ya. Walaupun ternyata masih ada yang 39,6% masih sedang. Nggak apa-apa, karena adik-adik kan masih SMP. Nanti rajin belajar itu akan memungkinkan adik-adik untuk bisa meningkatkan kemampuan beradaptasinya. Dan nanti kalau sudah lulus SMP nih, mau masuk SMA atau SMK atau sekolah lainnya, itu akan diuji benar-benar nih. Kira-kira benar nggak yang dilaporkan tanggal 6 dan tanggal 7 itu betul-betul adik-adik mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan perubahan karir atau pekerjaan. Kan tadi Pak Rifki sudah mengatakan tuh bahwa pekerjaan saat ini itu berubah sangat cepat. Dulu kalau adik-adik lihat tuh ada pekerjaan-pekerjaan misalkan apa ya, yang dulu sangat disukai, diinginkan orang, sekarang pekerjaan-pekerjaannya berubah kan. Dulu kalau adik-adik bilang ke ibu atau bapak di rumah masing-masing nih, Pak saya mau jadi gamer. Dulu pasti orang tua akan mengatakan, apaan tuh gamer? Atau Pak saya mau jadi YouTuber, apaan tuh YouTuber? Zaman dulu kan ya adik-adik ya. Ya Syafira ya. Atau Rizky, Tiara. Dulu kan kalau orang bilang begitu, pasti orang tuanya mengatakan apaan itu, nggak penting banget. Nah, tapi adik-adik sekarang lihat tuh. Sekarang orang yang jadi YouTuber, siapa di Indonesia yang terkenal YouTuber kemudian kaya raya, penghasilannya banyak? Halilintar. Ya, Atta Halilintar. Oke, itu laki-laki. Yang perempuan siapa? Ada juga YouTuber perempuan yang sukses juga tuh. Ricis, Pak. Iya, Riki. Ria Ricis. Wah, pinter nih kenal semua ya. Coba Adinda, siapa yang jadi gamer terkenal? Frontal gaming. Oke. Ada banyak orang yang jadi gamer atau berhasil dalam pekerjaannya, mendapatkan penghasilan yang sangat besar gitu ya. Wah, gitu fantastis. Nah, sekarang
pekerjaan-pekerjaan itu dilirik orang. Mungkin adik-adik juga ada yang memikirkan, memimpikan, suatu saat saya akan jadi seperti itu. Tapi zaman dulu itu nggak terpikirkan orang. Inginnya seperti lagu, cita-citaku ingin jadi dokter. Cita-citaku ingin jadi presiden, kan begitu ya. Tapi sekarang, cita-citaku ingin jadi YouTuber. Cita-citaku ingin jadi gamer, kan. Kenapa? Karena pekerjaan itu berubah. Maka kita harus mampu menyesuaikan diri dengan pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, tadi Bu Michiko sudah mengatakan, kalau kita mau sukses, salah satunya adalah kita harus mengasihani diri kita sendiri. Nah, sekarang setelah kita mengasihani diri sendiri, kita kembangkan kemampuan diri untuk mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan pekerjaan. Gitu ya. Lanjut Pak Mahdi. Nah, ini kalau dilihat dari aspek-aspeknya nih yang tadi adik-adik, ternyata adik-adik melaporkan juga pada kategori tinggi nih untuk kepedulian atau perhatian tentang perubahan pekerjaan. Adik-adik juga punya keingintahuan yang tinggi juga nih, 58% tentang pekerjaan di masa depan. Kemudian yang terakhir, yang paling tinggi persentasenya, adik-adik melaporkan bahwa adik-adik itu yakin bahwa akan mampu menghadapi, menyesuaikan diri dengan perubahan pekerjaan itu di masa depan. Nah, mudah-mudahan itu tercapai adik-adik semua ya. Amin. Amin. Oke, selanjutnya Pak Mahdi. Lanjut lagi, ini nggak perlu lah, nanti saja. Nah, bagaimana supaya bisa meningkatkan penyesuaian karir pekerjaan kita di masa depan? Pertama, tingkatkan perhatian dan kepedulian dengan membuat rencana karir. Nih, adik-adik kan sekarang kelas 8 nih. Sebentar lagi kelas 9. Setelah kelas 9 mau kemana tuh? Mau SMA kah? Mau SMK kah? Nah, kalau mau ke SMK, jurusannya banyak. Ada 100 lebih. Kalau mau ke SMA, jurusannya ada 3. Nah, adik-adik mau kemana tuh? Atau mau bekerja? Nah, bekerja juga banyak pilihannya. Mau pekerjaan yang apa? Jadi gamer, jadi YouTuber, boleh juga tuh. Atau jadi yang lain, jadi dosen kayak Pak Rifki, Bu Michiko, jadi guru BK kayak Bu Dela, jadi wakil kepala sekolah kayak Bu Siti misalkan. Atau jadi mahasiswa dulu deh sebelum bekerja kayak Pak Mahdi gitu ya. Nah, itu rencananya mau apa nanti. Tingkatkan itu. Kedua, tingkatkan pengendalian terhadap rencana. Jadi kalau sudah punya rencana, buat pilihan dan keputusannya. Oh, saya mau ke SMK jurusan permesinan misalkan, atau teknik mesin. Maka dari sekarang tuh belajar. Oh, saya mau ke SMK jurusan apa Pak Mahdi untuk ahli jadi gamer tuh apa prodinya? Teknik komputer, ilmu komputer. Misal ke ilmu komputer, nanti masuk S1-nya di jurusan UNJ setelah SMK komputer. Boleh tuh nanti jadi gamer. Nah, jadi buat pilihan dan keputusan. Yang ketiga adik-adik, Fajri ya, Dendi, masih gabung? Masih. Oke, makasih. Berikutnya setelah membuat pilihan dan keputusan, tunjukkan keingintahuan yang tinggi. Artinya adik-adik gali itu. Nanti ada Tiara, ada Laras, gali itu. Kalau saya mau jadi gamer, maka saya harus belajar ilmu komputernya dulu. Kemana saya harus belajar, di mana saya harus sekolah. Kemudian setelah itu apa yang harus saya lakukan. Nah, biar semangat, berapa ya penghasilannya dari situ per hari, per bulan. Nah, itu cari informasinya, gali informasinya. Yang kelima, tingkatkan keyakinan diri bahwa adik-adik itu akan mampu menghadapi masa depan pekerjaan atau karir yang selalu berubah, yang selalu penuh dengan tantangan, yang penuh dengan persaingan adik-adik. Masuk ke tempat kerja tertentu itu tidak mudah. Itu butuh kemampuan yang unik, yang membedakan adik-adik dengan yang lain. Dan adik-adik harus yakin bahwa adik-adik bisa menjalani pekerjaan atau bidang itu dengan baik. Dan adik-adik senang ada di situ. Nah, keyakinan ini akan mendorong adik-adik untuk terus giat belajar. Untuk terus giat belajar. Nah, cara untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pekerjaan di masa depan adalah
salah satunya bagi adik-adik giat belajar. Mengikuti kegiatan Zoom sekarang itu salah satu cara giat belajar. Belajar di sekolah daring tiap hari walaupun habis pulsa, nggak apa-apa. Itu cara adik-adik untuk mampu menyesuaikan diri di masa depan nanti. Yang terakhir, ini pesan Bapak nih. Ikuti kegiatan bimbingan karir, bimbingan konseling yang diadakan oleh guru BK. Karena Bu Dela, nanti Bu Siti di Trisula, Bu Dela di YWK itu akan memberikan informasi yang banyak tuh tentang bagaimana adik-adik akan memilih karir. Akan memberikan informasi yang banyak tentang bagaimana adik-adik mengetahui potensi yang dimiliki untuk memilih jurusan atau pekerjaan di masa depan. Ikuti bimbingan karir. Terus Pak Mahdi, sekian, terima kasih. Oke, baik adik-adik, itu tambahan dari saya. Saya kembalikan ke Pak Rifki. Kalau ada pertanyaan atau diskusi, boleh tentang adaptasi karir dengan Pak Rifki tadi, atau kembali lagi dengan Bu Michiko tentang mengasihani diri, juga boleh adik-adik tanyakan, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Herdi. Terima kasih Pak Herdi. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Herdi atas pemaparan materinya. Untuk adik-adik yang ingin bertanya mengenai karir, entah cita-cita atau jurusan apa nih yang sekiranya ingin kalian tuju setelah lulus dari SMP, boleh ditanyakan. Saya, Pak. Ya, boleh, siapa? Austin ya? Oke, silakan yang ingin bertanya diaktifkan mic-nya. Iya Pak, kalau misalnya saya pengen jadi pemain NBA nih Pak, otomatis kan harus belajar tentang basket, sekolah basket dan ilmu basket ya Pak ya. Nah itu kalau saya mau masuk sekolah basket tuh, saya habis SMP tuh sekolah mana ya Pak? Keragunan. Ya, ada olahraga, sekolah olahraga. Sekolah olahraga di Ragunan, bukan ke kebun binatang Ragunan ya. Austin sudah tahu belum itu? Apa Pak? Ada sekolah negeri di Ragunan yang memang khusus untuk atlet. Belum Pak. Nah, jadi memang dikhususkan itu untuk atlet-atlet bahkan setingkat nasional seperti itu, Austin. Baik, saya tambahkan Austin ya dari jawaban Pak Rifki. Jadi kalau mau ke sekolah olahraga, itu khusus sekolahnya itu di Ragunan, betul tadi kata Pak Rifki, di Jalan Komplek Gor Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Jadi jangan salah masuk nih nanti, jangan ke komplek Kebun binatang. komplek kebun binatang nanti. Tapi Austin harus masuk ke komplek Gor Ragunan. Di situ ada SMP dan SMA Negeri Ragunan kalau tidak salah. Itu khusus olahragawan. Jadi, Oke Pak. Di situ nanti Austin akan. Mungkin Ya, Pak silakan Herdi Bu. saya tambahkan sedikit. Ya, silakan Bu. Selain tahu bahwa ada sekolahnya, tapi secara pribadi, Austin juga harus mempersiapkan diri, terlebih-lebih kesiapan fisik ya. Iya Bu. Fisik dan mental, artinya begini. Jadi sekarang kamu harus betul-betul prepare dengan kondisi fisikmu. Karena itu akan lebih banyak latihan dan kamu akan ditekan untuk latihan. Kalau dari sekarang kamu, maaf kata misalnya juga sering begadang, makan sembarangan, kurang istirahat, nanti kamu di sana akan sulit sendiri kalau kamu nggak bisa mengikuti, karena mereka akan lebih banyak menggenjot kita itu di latihan-latihan. Jadi fisikmu juga harus betul-betul kuat dan mental. Banyak tambahan dari saya, Pak Herdi. Ya, makasih. Makasih ya Bu. Ya. Oke, tambahan lagi Austin, tadi Bu Michiko mengatakan fisik dijaga, betul. Ya, salah satu mengasihani diri itu kan, menjaga kondisi fisik biar fit. Nah, salah satu yang bisa dilakukan lagi adalah selain mulai rutin berolahraga, Austin juga perlu itu tuh menghindari asap tuh. Kereta api. Pak Herdi asap. Ahli hisap.
ahli hisab itu dihindari karena kalau tidak salah masuk ke situ kan harus fit itu ya. Jangan jadi ahli hisab berarti dari sekarang, Austin. Enggak, saya emang nggak pernah ngerokok, Pak. Wah, bagus itu. Waduh. Itu fisiknya bisa dijaga nanti dengan baik. Nah, Mantap. kembangkan kemampuan olahraga mana yang disukai. Misalkan kalau bola di NBA ya di situ latihan terus sambil fisik ditingkat. Oke, itu ya Austin. Terima kasih. Makasih banyak ya, Pak. Oke. Saya tambahkan boleh Pak Herdi izin? Ya. Bumi Ciko sama Hadi. Ya, silakan Pak. Baik. Austin, jangan lupa mengupgrade informasi maupun apapun kan gini. Kalau Austin misalkan jadi YouTuber atau apa seperti itu, nah itu komunitas-komunitas tertentu boleh juga ikut gitu dengan komunitas basket atau apa. Nah, selain tadi di sekolah Ragunan, itu juga banyak kok tim-tim yang setingkat timnas seperti itu. Ada Hang Tua, ada dari Wijaya juga ada. Itu juga membuka sekolah khusus atlet basket, pengkaderan atlet seperti itu. Namun dibedakan, kalau yang di Ragunan itu adalah sekolah negeri yang difasilitasi oleh pemerintah dan memang difokuskan untuk atlet. Tapi ada juga yang seperti bimbingan belajar seperti ini, bimbingan olahraga yang dikhususkan ke basketball seperti itu. Begitu ya, Austin. Terima kasih, Pak. Ferdi. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi? Safira mau nanya nggak, Saf? Syarat masuk filsafat. Fazri, mau nanya nggak, Jri? Saya boleh Pak, syarat masuk filsafat ada nggak Pak? Apa? Bisa diulang? Fajri bisa diulang? Syarat masuk filsafat. Oke, mungkin Bumi Ciko bisa memberikan jawabannya, karena ini berkaitan banget dengan psikologi ya, Bu. Ya. Pertama, Ibu mungkin ingin tahu, Fajri, alasannya apa kamu tertarik dengan program studi filsafat? Kira-kira alasannya apa, Fajri? Kamu tertarik dengan program studi filsafat? Tertarik aja sih Bu, karena menarik sih sebenarnya. Menariknya di mana? Karena tidak semua orang suka dengan filsafat. Menariknya di mana? Ibu ingin tahu dulu, apa yang mendorong kamu? Di ahli Gimana? Azri? Apa yang mendorongmu untuk melanjutkan studi di program studi filsafat? Bagus sih, menarik, tapi apa? Dari sekarang itu kamu sudah harus punya, jangan misalnya begini, daripada nggak diterima di yang lain, udah masuk aja filsafat, karena filsafat tuh kering, jarang orang mau kuliah di filsafat, misalnya. Jangan kita berpikir seperti itu. Jadi, kalaupun nanti Fazri ingin melanjutkan studi, Ibu dukung kalau kamu ingin kuliah di program studi filsafat. Tapi itu memang betul-betul dasarnya kuat, gitu. Bahwa kamu ingin mempelajari tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan. Kamu ingin mempelajari tentang bagaimana manusia itu bisa eksis, asal muasalnya manusia dan sebagainya dan sebagainya. Karena itu filsafat itu mempelajari antara ada dan sesuatu yang antara ada dan tiada. Lebih banyak abstraknya daripada sesuatu yang real. Beda kalau misalnya kamu belajar tentang kimia, matematika, itu jelas kan ya, kedokteran gitu ya, farmasi, itu sesuatu yang memang jelas. Kamu ramu obat, kamu ke laboratorium melakukan penelitian. Tapi filsafat itu sesuatu yang memang agak absurd kalau menurut Ibu. Jadi kalau absurd itu apa ya Kang Herdi bahasa Indonesianya ya? Kang Rifi. Absurd itu sesuatu yang ada di antara mungkin area abu-abu ya, gray area ya, antara ya dan tidak kan, sesuatu yang absurd. Jadi kita mempelajari sesuatu yang belum jelas gitu Bu ya? Iya, absurd. Jadi makanya saya tanya dulu, apa motivasinya gitu loh. Kamu mempelajari filsafat.
Kamu mau menjadi seorang filsuf, it's okay, nggak ada masalah, gitu loh. Ada di Jakarta itu namanya Sekolah Tinggi Dryarkara. Sekolah Tinggi Filsafat Dryarkara, itu di daerah Cempaka Putih, dekat rumah ibu, Jembatan Serong, masuk kiri. Nah, itu pentolan-pentolannya para ahli filsafat kumpul semua di sana. Termasuk yang saya tahu itu calon astronot kita dulu. Astronot wanita siapa Kang Herdi yang dari Bandung, lupa saya. Pratiwi Sudarmono. Pratiwi Sudarmono. Nah, itu beliau kuliah di situ. Jadi ada Sekolah Tinggi Ilmu Filsafat. Kalau di UI itu di bawah Fakultas Ilmu Politik ya, atau Fakultas Ilmu Filsafat ya, budaya dan filsafat ya. Kalau di UI. Tapi yang Ibu tahu persis itu ada di Cempaka Putih, Sekolah Tinggi Filsafat Dryarkara. Ya, jadi siapa tadi yang bertanya? Fasri ya? Fasri ya? Iya, Bu. Jadi kamu tolong dipikirkan baik-baik, direnungkan baik-baik. Kalau berkenan mungkin masih ada waktu, kamu sowan ke sana, jalan ke sana, minta brosurnya, baca-baca. Sehingga minat itu nggak mendadak sontak tumbuh begitu saja. Tapi sudah dari SMP, minat itu muncul, kemudian di SMA, sehingga terasah. Begitu kamu masuk di perguruan tinggi, begitu kamu kuliah di jurusan ilmu filsafat, kamu nggak akan aneh lagi karena kamu sudah sering mendengar dan banyak membaca hal-hal yang berkaitan dengan filsafat. Saya itu tambahan dari Ibu atau jawaban dari Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Oke, terima kasih Bu Michiko. Yang lain ada yang bertanya lagi? Atau sudah cukup? Halo, silakan. Atau ada yang mau ditambahkan? Oke, baik. Nampaknya cukup ya. Pak Herdi, silakan Pak. Ya, jika sudah, mungkin closing dari Bu Michiko, Bu, untuk kegiatan kita hari ini. Baik, terima kasih Pak Herdi, Pak Rifki, Kak Makdi, Bu Dela, Bu Siti, dan adik-adik semua. Di sini saya baca yang ada di saya ada Brili, ada Laras, ada Safira, ada Tiara Dewi, ada Austin, ada Fajar Kurniawan, Ken Ayu, Fazriansa, Rizky, Dendi, Adinda, Nurinda. Kayaknya nanti kita bukannya perlu foto dulu, Kang Herdi? Oh iya, betul. Dibuka dulu mungkin. Perlu foto, sebentar. Buka dulu deh itu. Kameranya? Adik-adik tolong ya, kameranya dibuka dulu. Ayo dibuka dulu. Foto dulu ya, kita foto bersama dulu, baru. Kan pengen tahu tuh, kan cantiknya kelihatan sama gantengnya tuh. Ya. Austin itu belum di ini kameranya Austin. Kamera saya rusak, Bu. Oh begitu ya. Oh ya, nggak apa-apa. Fajar. Ken Ayu, Fazriansa, Rizky, Dendi. Budela hatur nuhun. Jamaludin, Brili. Ini berapa kali? Sekali ambil bisa Kang Mandi atau dua Bisa. kali? Boleh sekali atau beda gaya boleh. Sudah di ini kan? Kak Mahdi. Belum semua nih, belum Iya, semua. Semua nih. Belum semua. Ken Ayu, Rizky, Brili. Fajar. Nah, Jamal nih gabung lagi, Bu. Jadi Jamal ini, Bu, Pak Herdi ini tadi ngisi ini dulu, ceramah dulu, Pak. Oh, bagus. Ada dai. Dai cilik. Ya, Jamal nih sedang connect untuk audio. Iya. Jamaluddin. Brili itu belum di ini, Brili. Ayo Denny, Dendi, Fajar. Brili. Kameranya. Dendi dimunculkan dulu. Nah, ini. Dendi, Fajar. Austin kan sudah izin kalau ini. Nah, Austin ini. Oke, sambil menunggu dibuka semua teman-teman ya. Halo.
Ya. Ya. Kami semua menunggu dibuka ini layarnya. Nanti nama-nama yang hadir hari ini saya akan kirimkan kembali ke Pak Rifki nomor-nomor yang hadir Siap. ini. Sudah sesuai atau belum? Karena nanti mungkin semuanya kita kasih aja Bu ya, tambahan lagi. Siap. Semua ya. Termasuk Yang Ibu hadir hari ini guru kan? pendamping juga Khusus ya. yang hadir. Hadir hari ini ya Pak Yang Herdi. hadir hari ini kita tambah Ya. semua lah ya. Kita beri tambahan Oke. lagi. Jadi Bagus. nomor ini tolong dicek lagi kalau Pak Rifki sudah mengirimkan nomor-nomor yang terdata di kami hari ini ya. Oke. Fajar, Dendi. Iya, Bu. Iya. Fajar mana Fajar? Dendi dinyalain ya kameranya. Fazri itu sudah. Austin. Oh, kameranya rusak Austin ya. nggak bisa katanya kameranya tadi bilangnya. Fajar. Fajar, Dendi. Fajar. Oke. Mungkin gangguan kali ya, atau kameranya juga sama ada Oke, masalah. seberapa yang ada silakan. Oke. Gimana? Langsung aja, Pak? Langsung aja yang ada aja. Langsung aja silakan. Kita foto dulu ya. 1, 2. Oke. Satu, ganti gaya. Boleh, silakan. Ayo, 1, 2. Oke. Kalian luar biasa. Biasa di luar. Biasa di luar. Kak Mahdi itu. Biasa di luar itu Kak Mahdi. Oke. Baik. Closing, Baik. silakan Bu Michiko. Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi buat Bu Dela, Bu Siti. Kok Bu Siti nggak kedengeran suaranya? Bu Siti tadi nggak ikut foto ya? Nampaknya Udah live live ya? dari Udah Zoom live ya? nampaknya, Bu. Iya. Oke, nggak apa-apa. Sekali lagi Bu Dela, Pak Rifki, Pak Herdi, Kak Mahdi, dan adik-adik semua. Tadi namanya sudah saya sebut satu-satu ya. Ibu bersyukur akhirnya kegiatan sore hari ini bisa terlaksana walaupun tidak semua bisa mengambil bagian. Totally hanya 18 ya Kak Mahdi ya? 16, Bu. Ya. Hanya 16 dari sekitar 45 orang yang kita rencanakan untuk hadir di Zoom meeting ini. Nggak apa-apa. Kami yakin, kami percaya berapapun siswa yang hadir, adik-adik yang hadir, tapi materi yang sudah kami sampaikan berkaitan dengan self-compassion, bagaimana kita mengasihi dan menyayangi diri untuk kita mempersiapkan masa depan, mempersiapkan karir kita. Jadi dua materi ini sebenarnya ada kaitannya. Kalau kita mampu mengasihi diri, kita mampu menyayangi diri kita, otomatis kita berharap kita juga akan mempersiapkan masa depan kita dengan baik. Ya, tadi buat Austin yang mau kuliah di filsafat, oke. Buat siapa tadi, Fazri ya, yang mau kuliah di sekolah olahraga Ragunan, yang mau melanjutkan studi, yang wanita-wanita ini, yang Ken Ayu dan sebagainya. Apapun pilihan kalian, Ibu percaya itu adalah sesuai dengan kemampuan, kapabilitas kalian. Pasti kalian sudah perhitungkan dan pertimbangkan segala sesuatunya. Sehingga apapun, dan jangan lupa komunikasikan secara terbuka dan dari hati ke hati dengan orang tua. Artinya begini, adik-adik kalian juga harus siap seandainya pilihan kalian itu bertolak belakang dengan pilihan orang tua. Nah ini tantangannya, ini challenge-nya, bagaimana kalian bisa meyakinkan kedua orang tua kalian bahwa ini adalah pilihan terbaik sesuai dengan potensi dan kemampuan yang kalian miliki. Ya, saya kira itu saja. Di masa pandemi ini tetap semangat, stay happy and stay healthy. Terima kasih Pak Rifki dan Pak Herdi dan Kak Mahdi. Sama-sama Ibu. Sama-sama. Banyak Ibu, Terima Bapak. kasih. Sebagai pengakhiran atau sudah saja diselesaikan, Pak? Ya, cukup saja. Mungkin kita selesai. Cukup.
Oke, terima kasih untuk teman-teman, adik-adik yang sudah hadir. Juga terima kasih kepada Ibu Dela karena sudah mendampingi selama meeting ini berjalan. Semoga apa yang sudah dipaparkan hari ini menjadi sebuah pembelajaran yang baru, juga bekal yang baru untuk kalian. Sebelum nantinya kalian menjajaki tempat yang baru, yaitu sekolah lanjutan di SMA atau di SMK pilihan kalian. Mungkin itu aja. Saya sebagai moderator, kalau ada salah mohon maaf. Juga dari Bapak dan Ibu dosen mungkin kalau ada salah mohon dimaafkan. Itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu ya. Oke, adik-adik. terima kasih. Ya, Terima terima kasih kasih. adik-adik. Terima kasih. Semua. Terima kasih semua. Kalau mau lip boleh Ya, adik-adik. kalau mau live silakan. Terima kasih Bu Dela. Terima kasih Silakan. semua. Ya. Terima kasih Bu Michiko. Sama-sama Pak Bang Herdi, Di. sama-sama semuanya. Iya. Mahdi, ya. Selamat sore. Banyak hal. Oke, Mahdi Oke. terima kasih. Yuk. Terima kasih.